Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1031. Saat itu, Wuxi dan saya mengikuti Tuan Yan untuk menangani insiden darah langit untuk Anda, dan bentrok dengan 3 keluarga besar berkali-kali. Pada malam pertemuan 7 orang yang paling kritis, keluarga Zeng menemukan bukti. Aku dan Wuxi yang sama membuatku memilih untuk berpindah pihak keesokan harinya dan diam-diam mendukung mereka. Seluruh hidupku telah hancur di tangan anak jahat ini. Ibunya meninggal lebih awal, dan aku manja dia terlalu sering melakukannya sejak dia masih kecil. Dia melakukan kejahatan yang sangat keji. Tapi, saya hanya memiliki seorang anak laki-laki, dan saya benar-benar tidak ingin melihatnya masuk penjara, jadi saya setuju dengan keluarga Zeng. Di pada saat ini, Zheng Li menundukkan kepalanya kesakitan, seolah-olah dia telah menua dalam sekejap. Saya sangat menyesalinya sekarang. Jika saya memperkuat posisi saya, hasil pertemuan 7 orang itu tidak akan menjadi kemenangan Zheng Rong. Hasil pemungutan suara adalah 4-3, dan pihak Zheng Rong menang. Jika dia tidak jatuh ke sisi Zheng Rong, hasilnya mungkin kemenangan 4-3 bagi Yan Lao. Dapat dikatakan bahwa akulah yang menyakitimu. Aku membuatmu masuk penjara dan menyebabkan negara ini kehilangan raja militer yang luar biasa. Kamu datang ke Yanjing kali ini untuk memberiku kesempatan menebus dosa-dosaku. Saya tahu situasinya sudah berakhir bagi saya. Anak saya juga mengalami kecelakaan mobil dan mendapat balasan. Sekarang dia tidak perlu khawatir. Sebelum ini, ketika saya masih memiliki kekuasaan di tangan saya akan hancur begitu saja Pot dan membantumu. Selesaikan beberapa rintangan. Meskipun, aku tidak bisa menjatuhkan Luo Yuanjin secara langsung, apalagi Zheng Rong. Tapi aku bisa menyelamatkanmu hari ini dan menghancurkan Hongmen. Meskipun apa yang telah aku lakukan sangat kecil, tapi aku hanya berharap suatu hari nanti, jiwaku akan tenang, dan rasa bersalahku akan berkurang saat bertemu Tuan Yan lagi. Setelah mendengar ini, Chen Feng memilah semua seluk-beluknya. Ling Zhengli dimanfaatkan oleh Zheng Rong karena urusan putranya. Jadi selama pertemuan 7 orang, mereka diam-diam membelot, menyebabkan partai Yan Lao gagal, dan dia diadili internasional dan dipenjarakan. Tapi Ling Zhengli sebenarnya punya hati nurani. Ketika putranya mengalami kecelakaan mobil, Ling Zhengli kehilangan semua kekhawatirannya. Setelah datang ke Yanjing, Ling Zhengli yang telah merasa bersalah selama bertahun-tahun hanya ingin menebus kesalahannya. Oleh karena itu, setelah Ling Zhengli mengetahui bahwa Wuxi juga memiliki bukti penyalahgunaan kekuasaannya, dia tahu bahwa masa depannya tidak ada harapan, jadi dia hanya menggunakan kekuatannya untuk membantunya menghilangkan hambatan dari 3 keluarga besar. Setelah memikirkannya, saya kebetulan menghadapi krisis ini. Itu sebabnya dia memimpin orang-orang untuk menyelamatkannya ketika dia dalam bahaya, dan menggunakan kekerasan untuk melenyapkan pejabat tinggi Hongmen. Setelah Hongmen dihapuskan, keluarga Luo hampir kehilangan meridiannya dan kekuatannya akan sangat berkurang. Mulai sekarang, akan lebih mudah baginya untuk berurusan dengan keluarga Luo. Hanya saja Ling Zhengli mungkin tidak menyangka bahwa sebagian besar pejabat senior Hongmen telah dibunuh olehnya sebelum dia datang. Namun, meminta Zhengli membunuh Yi Daozi dan Hong Liantian memang sangat membantu. Akibatnya, warga Hongmen sama sekali tidak memiliki pemimpin. Paling tidak bisa berhenti dalam waktu lama. Setelah memikirkannya, mata Chen Feng sedikit menyipit dan dia berkata kepada Ling Zhengli, saya tidak akan menyimpan dendam atas apa yang Anda lakukan saat itu, dan saya tidak akan berterima kasih atas apa yang Anda lakukan hari ini. Memberitahumu satu hal, putramu saat itu melanggar hukum. Setelah pembunuhan itu, kamu menggunakan kekuatanmu untuk mengacaukan yang benar dan yang salah. Sejak saat itu, aku membencimu sebagai pribadi. Sebagai manusia, kamu harus memiliki intinya. Kamu telah melampaui batas. Di mataku, kamu tidak berbeda dengan binatang. Meskipun kata-katanya menyakitkan, itu adalah kebenaran di dalam hatinya. Kekuasaan yang diberikan negara adalah untuk melayani rakyat, bukan membiarkan Anda menginjak-injak hidup Anda dan menginjak-injak hukum. Siapa maksud mahasiswi yang diperkosa oleh putra Ling Zhengli dan ditabrak mobil hingga tewas di mata orang-orang besar ini tidak berguna. Memikirkan hal ini, semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin jijik. Ling Zhengli menunduk dan tidak berkata apa-apa. Kata-kata Chen Feng membuatnya semakin merasa bersalah. Mobil melaju dengan mulus untuk beberapa saat, dan mobil tetap senyap.
Chen Feng terlalu malas untuk berbicara dengan Ling Zhengli, jadi dia mempertaruhkan segalanya dan membunuh beberapa pejabat tinggi Hongmen. Ling Zhengli ini sebenarnya menukar benteng dengan pion. Pada saat ini, Ling Zhengli tiba-tiba bertanya, Chen Feng, awalnya saya berpikir bahwa saya akan membunuh pejabat senior Hongmen dan mengambil semua tanggung jawab akhir. Tetapi sebelum saya datang, Anda telah membunuh banyak orang. Dengan begitu banyak pasangan dari pandangan mata di tempat kejadian, masalah ini tidak dapat disembunyikan. Jika keluarga Luo bergabung dengan keluarga Zheng dan keluarga Hua untuk menyerang Anda akan dijebloskan ke penjara hanya karena pembunuhan ini. Selanjutnya, Anda apa yang harus saya lakukan? Setelah sampai di Hongmen, dia justru terkejut melihat begitu banyak mayat. Pertama, dia mengagumi kekuatan Chen Feng, dan kedua, dia terkejut karena Chen Feng begitu impulsif. Dengan kekuatan 3 keluarga besar, jika masalah ini dipertanyakan, Chen Crazy tidak akan bisa ditebus. Dia tidak mengerti bagaimana, dengan kecerdasan Chen Feng, dia bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Ini urusanku, kamu tidak perlu khawatir. Chen Feng berkata dengan nada acuh tak acuh. Dia pasti sudah memikirkan konsekuensi perjalanan ke Hongmen ini. Kalau tidak, kami tidak akan berani membobol Hongmen sendirian, apalagi membunuh secara sembarangan. Itu karena dia sudah memikirkan jalan keluar sehingga dia berani menjadi sombong. Ling Zhengli mengangguk dalam diam, masih khawatir, tapi sayangnya berhenti berbicara. Namun setelah beberapa saat, mereka sampai di rumah sakit dan Chen Feng memasuki ruang operasi. Setelah merawat luka lututnya, Jin Yu, Jiu Qiansui dan Jin Yinyu datang ke rumah sakit untuk menjemput Chen Feng. Karena lukanya tidak serius, Chen Feng mengikuti mereka bertiga langsung kembali ke rumah Pangeran Jin. Di aula suanya, Jin Yu berkata dengan kaget, Chen Feng, masalah tentang altar Jenderal Hongmen telah menyebar ke seluruh Yanjing. Dapat dikatakan bahwa seluruh Yanjing sedang gempar. Dapat dikatakan bahwa seluruh Yanjing dalam kekacauan. Keluarga Luo, keluarga Zheng, keluarga Hua, bos besar di semua tingkat departemen perang, dan geng-geng besar di Yanjing semuanya terlibat dalam masalah ini. Setelah bertahun-tahun, Yanjing, yang telah tadinya damai dan tenang, belum semeriah sekarang. Lulus. Pelakunya, Chen Feng, tampak sangat santai, seolah-olah dia telah melakukan hal yang sangat biasa. Dia mengangkat bahu dan berkata, kamu cukup berpengetahuan. Aku tidak bisa menahannya. Aku tidak sengaja menjadi pencarian panas dan menjadi terkenal lagi. Urusanmu terlihat seperti itu. Jiu Qiansui sedikit tidak berdaya dan berkata dengan bingung, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Meskipun pergi ke kuil Hongmen kali ini adalah hal yang sangat berbahaya, kamu terlalu berisiko. Mengapa? Bagaimana bisa kamu ditangkap dengan begitu mudah dan meminta seseorang mengikatmu dengan rantai? Jika terjadi kesalahan, nyawamu akan mati. Setelah mendengar tentang situasi di tempat kejadian, memikirkannya sekarang, aku benar-benar takut. Chen Feng sebenarnya diikat dengan rantai besi, di bawah pengekangan seperti itu, jika dia tidak berhati-hati, dia akan dikutuk. Saya tidak tahu bagaimana Chen Feng, yang selalu bijaksana, bisa mengambil risiko seperti itu. Saudaraku, jangan salahkan aku. Chen Feng menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum, pergi ke Hongmen tampaknya merupakan hal yang sangat berbahaya. Tetapi bagi saya, tidak demikian, karena Yanmo tidak ada pada saat itu, dan seluruh orang Hongmen tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Dengan cara ini, bahkan jika aku diikat, kunci keselamatan kakakku dan Yun Jie terletak pada Luo Yao. Adapun rantai besi yang diikatkan ke tubuhku, itu juga untuk melumpuhkan Luo Yao, jika tidak Luo Yao tidak akan memberitahunya sampai kematiannya. Berita tentang saudara perempuanku dan Yun Jie. Meskipun saya mengambil risiko, saya tetap dilindungi. Bagaimanapun, ada seorang teman yang membantuku secara diam-diam. Saat nyawaku benar-benar dalam bahaya, dia akan membantuku secepatnya. Orang ini, tentu saja adalah Mi Tong. Jika bukan karena Mi Tong, dia tidak akan berani bermain seperti ini. Dan menempatkan dirinya dalam bahaya hanya untuk menjamin keselamatan adiknya dan Yunji. Jin Yu bertanya, jangan bicarakan ini lagi. Mengapa kamu membunuh Luo Yao? Kamu juga membunuh begitu banyak orang di Hongmen. Apa yang harus kamu lakukan jika keluarga Zheng mempersulitmu kali ini? Bab 1032. Jin Yu sebenarnya tidak mengerti kenapa Chen Feng ingin membunuh seseorang. Tujuan pergi ke Hongmen hanya untuk menyelamatkan Chen Yang dan Luo Yunji yang menderita. Pembunuhan itu sama sekali tidak direncanakan.
Sekalipun Anda benar-benar harus membunuh seseorang, Anda harus melakukannya sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan seseorang. Namun, setelah mendengar tentang proses pembunuhan Chen Feng, saya hanya punya satu perasaan, Chen Feng pergi ke sana hanya untuk membunuh orang. Setelah mengetahui bahwa Chen Yang dan Luo Yunji selamat, dia langsung membunuh Luo Yao. Dia juga bertarung dengan para tetua dan ketua Aula Hongmen, membunuh beberapa dari mereka. Jika bukan karena kemunculan Ling Shengli, saya tidak tahu seberapa jauh perkembangannya. Ling Shengli juga gila dan membiarkan bawahannya membunuh Hong Liantian, pemimpin Hongmen. Berantakan sekali. Kini, fakta pembunuhan telah terungkap, dan dengan begitu banyak pasang mata yang mengawasi, tidak bisa diabaikan. Jika keluarga Zheng dan keluarga Luo menggunakan ini untuk menyerang, mustahil istana Jin maju untuk melindungi Chen Feng. Kebenaran telah diambil alih oleh orang lain, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, kata-kata Anda tidak menguntungkan. Kali ini, dia benar-benar merasa Chen Feng impulsif. Chen Feng menyipitkan matanya, terlihat sangat tidak peduli, dan berkata dengan tenang, "Tuanku, jangan khawatir, akan ada jalan bagi mobil untuk mencapai gunung." Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat seorang pelayan berpakaian hitam berlari. Mendekat dan berkata kepadanya. Jin Yu berkata, "Yang mulia, orang-orang dari keluarga Zheng, keluarga Luo, dan orang-orang dari Kompleks No. 6 semuanya berkumpul di depan rumah, mengatakan mereka ingin bertemu Chen Feng. Mereka datang begitu cepat." Jin Yu berkata dia tidak bisa menahan cemberutnya, dan berkata kepada Chen Feng tanpa daya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Dengan begitu banyak orang yang datang, hanya ada satu kemungkinan, mereka ada di sini untuk menghadapinya. Forum Umum Hongmen. Tapi yang aneh adalah, secara logika, polisi seharusnya ada di sini, tapi mengapa, selain keluarga Zheng dan keluarga Luo, mereka bersama dari kompleks nomor 6. Saya akan menetap sekarang karena saya di sini. Yang mulia, silakan masuk. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata dengan santai. Dia akan lebih lega jika seseorang datang dari halaman nomor 6. Melihat Chen Feng begitu percaya diri, Jin Yu mengangguk dan meminta pelayan berbaju hitam untuk mengundang seseorang. Setelah beberapa saat, sejumlah besar orang masuk ke aula suanya. Saya melihat orang-orang datang dari keluarga Zheng, tidak lain adalah Zheng Zhenjiang dan Zheng Nuting. Zheng Zhenjiang memegang cerutu di mulutnya dan tersenyum dan berkata kepada Jin Yu yang duduk tinggi, "Saya telah bertemu Pangeran Jin." Dua orang di keluarga Zheng juga meninggal berturut-turut, yaitu Zheng Shaoyan dan Zheng Qingquan. Melihat wajah Zheng Zhenjiang yang tersenyum, dia tidak terlihat terlalu sedih. Zheng Nuting sombong dan berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Matanya selalu menatap Chen Feng. Setelah Zheng Zhenjiang, ada dua orang yang terlihat sangat mirip. Mereka semua memiliki wajah persegi dan mata besar, memberi mereka rasa berwibawa. Luo Hou telah bertemu Pangeran Jin. Luo Gang telah bertemu Pangeran Jin. Kedua orang ini sama-sama merupakan tokoh penting generasi kedua keluarga Luo. Di antara mereka, Luo Hou adalah anak kedua dari Luo Yuanjin, dia sekuat baja dan menjalankan geng berukuran sedang, Tian Luo Hui. Luo Gang adalah anak ketiga dari Luo Yuanjin, ia memiliki kepribadian yang lembut, tidak sesuai dengan kata geng di namanya. Meski mengalami kematian keponakannya dan kematian kakak tertuanya, keduanya tetap menahan amarahnya. Bagaimanapun, ini adalah rumah Pangeran Jin, dan kami tidak berani melakukan terlalu banyak kesalahan. Namun, mata mereka sudah tertuju pada Chen Feng dengan dingin. Beri aku waktu sebentar. Pada saat ini, seorang pria kecil dengan janggut berantakan masuk bersama 4 anak buahnya. Pria kecil ini tingginya hanya sekitar 1,5 meter. Seluruh orang tampak ceroboh, seolah-olah dia belum mencuci muka. Saat dia melihat Chen Feng, dia tampak tidak bisa berkata-kata. Sambil menahan emosinya, dia menyapa Jin Yu dan berkata, "Aku sudah bertemu Pangeran Jin." Nama pria kecil itu adalah Wu Wenliang, tetapi dia adalah orang yang luar biasa. Identitasnya adalah pemimpin grup 6 komplek nomor 6. Dia berspesialisasi dalam menyelidiki kasus-kasus sulit bagi negara, dan dia bertindak tegas dan tegas. Dia adalah orang yang praktis. Saat Chen Feng berada di Yanjing, ia juga berkali-kali berkolaborasi dengan Wu Wenliang. Wu Wenliang tidak menyukai gaya Chen Feng dalam melakukan sesuatu dan sangat tidak puas dengan Chen Feng. Kali ini, menangani kasus besar ini membuatnya pusing. Dia marah di dalam hatinya, tapi dia sangat membenci Chen Feng sehingga dia tahu bagaimana menimbulkan masalah baginya. Melihat Wu Wenliang, Chen Feng terkekeh. Wu Wenliang membencinya,
tapi dia tidak membenci Wu Wenliang. Seringkali, saya menganggap pemimpin tim kecil ini sangat lucu. Oke, apa yang ingin kamu lakukan ketika datang ke rumah Pangeran Jinku? Jin Yu bertanya, mengerutkan kening dalam-dalam. Semua orang tahu betul bahwa mereka sebenarnya ada di sini karena altar umum Hongmen milik Chen Feng. Zheng Zhenjiang berkata sambil tersenyum, jika tidak ada yang serius, kami tidak akan berani datang ke istana Raja Jin untuk membuat masalah. Kali ini, kami datang hanya karena Chen Feng melakukan pembunuhan besar-besaran di forum umum Hongmen. Dia tidak hanya membunuh banyak pengurus Hongmen, tetapi juga membunuh Luo Yao. Anda harus tahu bahwa Luo Yao adalah bos tingkat tinggi. Ini adalah kasus yang mengejutkan. Mereka ingin menangkap Chen Feng. Bahkan jika mereka ingin menangkap saya, apakah itu ada hubungannya dengan keluarga Zhengwu? Chen Feng bertanya balik, lalu tertawa, ini seperti seekor anjing yang ikut campur dalam urusan orang lain. Apakah kamu mencoba membela keluarga Luo? Jika itu benar, keluarga Zhengwu sangat murah hati. Baru beberapa hari sejak Luo Yao membunuh Zheng Qingquan. Waktunya, sekarang aku merasa kasihan pada Luo Yao. Ada dua alasan mengapa dia membunuh Luo Yao. Alasan pertama adalah bajingan ini memukuli saudara perempuannya Chen Yang. Ini saja sudah cukup untuk membunuh binatang ini. Alasan kedua adalah untuk menimbulkan masalah dalam pembunuhan Zheng Qingquan oleh Luo Yao. Satu-satunya orang yang terlibat meninggal, dan keluarga Luo bahkan tidak memiliki siapapun untuk membela diri. Satu-satunya bukti yang bisa dipercaya adalah bukti yang dia berikan. Akibatnya, pasti akan terjadi perkelahian antara keluarga Zheng dan keluarga Luo. Ini merupakan kontradiksi yang tidak dapat didamaikan. Sekarang kedua keluarga ini ingin berurusan dengannya, mereka hanya bisa menyembunyikan masalah kematian Zheng Qingquan untuk saat ini. Selama insiden forum umum Hongmen berjalan lancar, dijamin kedua keluarga akan mulai berantakan. Zheng Zhenjiang, yang selalu tersenyum, tiba-tiba berubah murung. Mari kita kesampingkan apakah Zheng Zhenjiang berhak datang. Kakakku dan aku datang ke sini atas nama keluarga Luo. Apakah tidak ada masalah? Luo Hao mendengus dingin. Chen Feng awalnya ingin mengejeknya, tetapi pada akhirnya tidak melakukannya. Lagi pula, ada yang baru saja meninggal di keluarganya, jadi mereka tidak peduli. Melihat Chen Feng tidak mengatakan apa-apa, Luo Hao mendorong lebih jauh, kamu membunuh kakak tertuaku Luo Yao dan membunuh putra kakak tertuaku Luo Hao. Kali ini, keluarga Luo kami pasti akan membuatmu membayar dengan darah. Chen Feng, yang awalnya masih toleran, setelah mendengar kalimat tersebut, dia langsung melompat. Matanya dingin, dan dia mengutuk Luo Hao, kakakmu yang kejam itu benar-benar berani memukuli adikku dan mengancamku dengan adikku. Apa yang terjadi jika aku membunuh bajingan ini? Luo Yao lah yang muncul di altar Hongmen. Mereka ingin membunuhku dulu. Aku tidak bisa melawan. Bos besar dengan posisi tinggi sebenarnya melakukan sesuatu yang merendahkan statusnya. Yah, aku tidak akan memperlakukan dia sebagai orang berpangkat tinggi, saya memperlakukan dia sebagai anggota geng. Di mana-mana, ada aturan. Di antara geng, mereka bertarung satu sama lain terlepas dari konsekuensinya. Insiden ini hanya bisa dikatakan sebagai ketidakmampuan keluarga Luo dan Hongmen Anda. Ingin membunuhku, tapi aku malah membunuhnya. Menurut hukum, ini murni pembelaan diri. Pembelaan diri yang sah, tidak bertanggung jawab secara hukum. Bab 1033. Aura Chen Feng diaktifkan sepenuhnya, membuat Luo Hao terdiam. Meskipun Luo Yao sudah meninggal, semua orang tahu seperti apa prosesnya. Sejujurnya, kejadian ini sangat mempermalukan keluarga Luo. Karena sejak awal, keluarga Luo kehilangan keuntungannya. Tiga keluarga besar tersebut justru memanfaatkan istri dan cucunya sendiri sebagai sandera. Ini saja sudah cukup untuk membuat seluruh Yanjing meremehkannya. Setelah itu, Chen Feng akhirnya dibujuk ke forum umum Hongmen, dan ratusan orang dipukuli hanya oleh Chen Feng. Sungguh memalukan dan memalukan. Itu hanya memalukan, tapi juga kehilangan kebenaran. Kecuali kematian Luo Yao, simpati menghilangkan sebagian kebenaran. Terlepas dari sedikit simpati ini, segala sesuatunya tidak menguntungkan secara teori. Memanfaatkan kesempatan ini, Jin Yu juga berkata, setiap orang harus mengetahui seluk-beluk masalah ini. Saya akan menjelaskan masalah ini dengan jujur kepada para bos puncak itu. Saya yakin akan ada keputusan yang adil. Sebagai anggota kerajaan keluarga yang diakui oleh negara, Jin Yu juga memiliki akses langsung ke surga. Ini juga merupakan dukungan dari kekuatan mengerikan dari Istana Raja Jin.
Dan dengan kalimat ini, Jin Yu pun mengungkapkan sikapnya. Itu adalah rumah Pangeran Jin, yang pasti akan mendukung Chen Feng. Sikap keras Jin Yu dan Chen Feng benar-benar membuat Zheng Zhenjiang dan Luo Hao marah. Luo Gang, yang selama ini diam, berkata kepada Wu Wenliang, Ketua Tim Wu, apakah sudah waktunya bagi Anda untuk mengambil tindakan? Dekan Qin meminta Anda untuk datang, bukan hanya untuk menonton kesenangan. Luo Gang ini tampak lembut, tapi dia punya otak. Sangat jernih. Yang mereka khawatirkan tentang Chen Feng adalah dia melanggar hukum. Oleh karena itu, apakah itu keluarga Zheng atau keluarga Luo, dendam pribadi terhadap Chen Feng tidak ada artinya. Mengatakan itu hanya membuang-buang waktu. Keluarga Luo dan keluarga Zheng juga tidak memiliki kekuatan penegakan hukum. Satu-satunya orang di tempat kejadian yang dapat menggunakan kekerasan untuk menaklukkan Chen Feng di depan Jin Yu adalah Wu Wenliang. Wu Wenliang adalah ketua tim 6 halaman 0. 6. Tim ini awalnya bertugas menyelidiki kasus-kasus besar dan penting. Perjalanan Wu Wenliang juga atas perintah atasannya. Anda dapat sepenuhnya mengabaikan Jin Yu dan menyerang Chen Feng secara langsung. Oh, ya. Wu Wenliang hanya menyaksikan kegembiraan itu dan bingung. Setelah Luo Gang mengingatkan, dia kembali sadar. Dia berkata kepada Jin Yu tanpa tergesa-gesa, Pangeran Jin, insiden di altar Jenderal Hongmen ini telah membuat khawatir para petinggi dan menyebabkan kekacauan di seluruh Yanjing. Para petinggi baru saja mengirim halaman 0. 6 untuk menangani masalah ini. Bagaimana kamu mengatakannya? Luo Yao yang terbunuh juga seorang bos besar dengan posisi tinggi. Kematiannya memiliki dampak yang sangat besar. Tidak hanya itu, kali ini di Hongmen, Chen Feng membunuh 6 orang, dan mereka berada di dalam secara penuh di mata publik, dampaknya terlalu buruk. Poin terakhir, Ling Shengli dari Departemen Perang secara serius melanggar disiplin dan bahkan memobilisasi tentara secara pribadi dan membunuh orang-orang di Hongmen. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi oleh atasan. Jadi, atasan membuat keputusan akhir. Karena kejadian ini sangat serius dan mempunyai banyak implikasi dan akibat yang sangat buruk sehingga polisi tidak dapat lagi menyelidiki secara normal, maka mereka mengeluarkan perintah kepada tim ke-6 halaman nomor 6 untuk menangani kasus tersebut dengan otoritas penuh. Apakah itu Ling Shengli atau Chen Feng, semuanya ditangani oleh investigasi di halaman 0. 6. Segera setelah itu, Wu Wenliang mengeluarkan selembar kertas, yang merupakan perintah Dekan Qin. Ada segel berwarna merah darah di atasnya dan tanda tangan jelek dari Dekan Qin. Meskipun tanda tangan Dekan Qin jelek, tidak ada seorang pun di seluruh kerajaan naga yang berani mengabaikan surat perintah dan tanda tangan di atasnya. Hampir dapat dikatakan bahwa kertas ini mewakili kehendak dewa. Meskipun dia sudah menduga hal ini, Jin Yu tetap berkata, dengan surat perintah Dekan Qin, aku tidak bisa menghentikanmu mengambil orang, tapi aku akan menjelaskan masalah ini kepada atasan. Kalau begitu aku tidak ada hubungannya dengan itu. Wu Wenliang menerima surat perintah itu dan berkata kepada Chen Feng, kamu juga tahu peraturannya, ikut dengan kami. Kedua pria di belakangnya melepaskan borgolnya. Pada saat ini, Zheng Zhenjiang dan Luo Hao, yang tadi sedang merajuk, akhirnya lega. Ayo pergi, aku sudah lama tidak ke kompleks 6, dan aku tidak tahu apakah makananmu masih tidak enak. Chen Feng terlihat sangat tenang dan santai. Kompleks 6, yang ditakuti oleh semua bos dan pesolek di Yanjing, seperti pulang ke rumah baginya. Saat dia mengambil langkah ke depan, Jin Yinyu di belakangnya meraih tangan Chen Feng. Ketua Tim Wu, bisakah Anda mengizinkan saya berbicara sedikit dengan Chen Feng, sebentar atau 2 menit? Jin Yinyu berkata kepada Wu Wenliang dengan nada memohon. Sebelum Wu Wenliang dapat berbicara, seorang anggota grup 6 yang diborgol berkata dengan nada yang sangat serius, mulai sekarang, tersangka tidak diperbolehkan melakukan kontak dengan siapapun. Sebagai anggota kompleks 6, bahkan orang biasa pun anggota tim juga memiliki rasa arogansi. Chen Feng tiba-tiba menjadi marah. Dia berbalik dan menatap anggota tim dengan mata yang sangat dingin. Kemarilah dan coba siksa aku jika kamu berani. Teriaknya, auranya terangsang sepenuhnya. Anggota tim itu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Melihat ini, Wu Wenliang mengerutkan kening dan menatap anggota tim tersebut. Dia segera berkata kepada Chen Feng, secara logika, setelah saya mengeluarkan surat perintah, Anda tidak diperbolehkan melakukan kontak dengan orang luar. Anggota tim saya melakukan hal yang benar. Ayo lakukan ini. Saya beri waktu 2 menit dan Anda bisa ucapkan selamat tinggal.
Tak seorang pun akan melanggar aturan ini. Menghadapi Chen Feng hari ini, saya hanya bisa bersikap akomodatif. Jangan biarkan orang gila ini menimbulkan masalah lagi. Selain itu, kemungkinan besar Chen Feng tidak akan pernah keluar dalam kehidupan ini. Ketua Tim Wu, kamu. Zheng Zhenjiang tidak tahan lagi. Wu Wenliang sebenarnya memberi lampu hijau kepada Chen Feng, yang sungguh menjijikkan. Tapi saat dia hendak mengajukan pertanyaan, Wu Wenliang mengangkat tangannya dan memotongnya. Tidak ada yang bisa mempertanyakan apa yang dilakukan halaman 06, dan tidak perlu menjelaskannya kepada siapapun. Kata-kata sombong itu langsung mencekik Zheng Zhenjiang dan membuat Zheng Zhenjiang terlihat jelek. Chen Feng kemudian menarik Jin Yinyu ke sudut dan bertanya sambil tersenyum, kamu sudah lama tidak menanyakan apapun padaku. Mengapa kamu tiba-tiba ingin mengatakan beberapa patah kata kepadaku sekarang? Melihat Jin Yinyu meskipun dia tampak khawatir, dia sebenarnya merasa bersalah. Alasannya tidak bisa dijelaskan kepada Jin Yinyu, tapi gadis ini hanya bisa merasa dirugikan selama beberapa hari. Jin Yinyu sangat pintar dan menebak bahwa Chen Feng pasti memiliki seseorang yang dapat diandalkan, jika tidak, dia tidak akan pernah bertindak seperti ini terlepas dari resikonya. Dia berkata, selanjutnya, apakah Anda ingin Istana Pangeran Jin melakukan sesuatu? Saya khawatir Anda akan terburu-buru dan tidak dapat menjelaskannya. Juga, apakah Anda memiliki kartu truf yang cukup untuk menangani kejadian ini di forum umum Hongmen? Setelah mendengar ini, Chen Feng benar-benar tersentuh. Dia dengan lembut meraih tangan Jin Yinyu dan berkata dengan penuh kasih sayang, satu-satunya hal yang harus dilakukan Pangeran Jin adalah melindungimu, mengerti? Sambil menghela nafas, dia berkata dengan perasaan bersalah, aku minta maaf atas kedatanganku, itu telah membawamu terlalu banyak bahayanya. Mengenai insiden Hongmen, kamu tidak perlu khawatir, aku sudah punya jalan keluarnya. Hanya saja, Chen Feng, yang selalu ceria, sebenarnya sedikit ragu-ragu. Hanya apa? Jin Yinyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Feng tersenyum tanpa perasaan, dan kemudian berkata dengan malu-malu, jika saatnya tiba, saya hanya berharap kamu tidak marah. Pada titik ini, dia memeluk Jin Yinyu dengan lembut. Marah. Jin Yinyu, yang dipeluk oleh Chen Feng, tiba-tiba memiliki serangkaian tanda tanya di dahinya. Bab 1034. Halaman 06 adalah departemen paling misterius di seluruh kerajaan naga. Ini terdiri dari 12 kelompok, yang masing-masing memiliki acara khusus sendiri. Secara khusus, masalah apapun yang tidak dapat diselesaikan oleh Departemen Kelembagaan Biasa di Kerajaan Naga akan diserahkan ke Kompleks Nomor 6. Keamanan Nasional, pengendalian informasi, interogasi personel khusus, dan banyak lagi. Bahkan beberapa kejadian takhayul yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan ditangani oleh halaman nomor 6. Tak hanya itu, kekuatan halaman 06 juga sehebat langit. Dia tidak hanya memiliki hak istimewa untuk membunuh terlebih dahulu dan melaporkannya kemudian, tetapi dia juga memiliki hak istimewa untuk menangani tugas-tugas khusus di berbagai departemen di seluruh negeri dengan satu surat perintah. Meski seluruh anggota, termasuk dekan, tidak mempunyai tingkatan atau jabatan. Hanya struktur personel sederhana berupa dekan, ketua tim, dan anggota tim yang digunakan untuk menangani kejadian tersebut. Tetapi karena halaman 06 tidak berada di bawah kendali departemen manapun dan hanya bertanggung jawab pada tingkat tertinggi kerajaan naga, maka ia memiliki kekuatan yang besar. Seseorang diam-diam menggunakan metafora bahwa halaman 06 adalah bayangan matahari yang selalu menjaga negara. Kalian sekelompok pengikut, jangan berikan begitu saja. Setelah keluar dari mobil, Chen Feng melambaikan tangan kepada dua mobil yang mengikutinya. Orang yang menarik kedua mobil tersebut adalah anggota keluarga Zheng dan keluarga Luo. Kedua keluarga ini sungguh aneh, mereka tidak tahu arti mengikuti mereka seperti ini. Lagi pula, mereka tidak bisa memasuki pintu biasa di depan mereka. Melihat ke belakang, saya melihat pintu bobrok dicat merah. Di atas pintu ada 4 karakter, halaman nomor 6. Belum lagi, Chen Feng sangat rindu melihat pintu familiar ini. Ayo pergi. Wu Wenliang melambaikan tangannya, dan 4 anggota tim membawa Chen Feng ke kompleks nomor 6. Setelah pintu bercat merah ditutup, mobil keluarga Zheng dan keluarga Luo perlahan pergi. Memasuki gerbang komplek 06 terdapat jalur pemeriksaan keamanan, dan pemeriksaan masuknya sangat ketat. Wu Wenliang berkata kepada Chen Feng, kita adalah kenalan lama. Jujur saja satu sama lain. Serahkan pedang putihmu dan aku akan menyimpannya untukmu.
Bila putih itu bukan logam dan tidak dapat dideteksi oleh detektor. Chen Feng dan pedang putih sudah memiliki pemahaman diam-diam yang tidak dapat diprediksi. Chen Feng sebenarnya bisa menggunakan tubuhnya untuk menggeser posisi pedangnya kapanpun dan dimanapun. Pencarian tubuh normal tidak menemukan apapun. Orang lain tidak mengetahui hal ini, tetapi dia mengetahuinya dengan sangat baik. Saat itu, dialah yang menyelamatkan pedang Chen Feng. Setelah jeda, Chen Feng mengangguk. Mengulurkan tangan kanannya, pedang putih itu jatuh. Dia berkata kepada Wu Wenliang, kirimkan seseorang untuk menyekanya 3 kali setiap hari. Saat saya keluar, jika pisaunya tidak tajam, saya akan menusuk janggut dekan Anda. Mereka saling kenal dengan baik, dan tidak ada gunanya bersembunyi. Jujur saja dan semua orang akan merasa santai dan nyaman. Pisaumu telah disimpan di kompleks 0. 6 kami selama 3 tahun dan tidak tumpul, jadi jangan khawatir. Wu Wenliang berkata dengan marah sambil menggaruk lehernya. Lehernya sangat gelap, dan bahkan kerah putihnya ditutupi lapisan minyak hitam. Entah sudah berapa tahun pakaian di dalamnya tidak dicuci. Melihat adegan ini, Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana orang ini bisa begitu kotor. Saat dia memikirkannya, Wu Wenliang berkata dengan penuh arti, dulu ada banyak anak laki-laki pesolek yang menangis ketika memasuki kompleks 0. 6. Karena mereka tahu bahwa begitu mereka masuk, pada dasarnya mereka tidak bisa keluar. Dilihat dari penampilanmu, kamu nampaknya sangat percaya diri. Kamu telah melakukan kesalahan besar dan kamu pikir kamu bisa keluar. Orang yang masuk ke komplek 0. 6 karena kasus pidana pada dasarnya tidak bisa keluar. Dia juga tidak tahu dari mana kepercayaan Chen Feng berasal. Kamu membandingkanku dengan pecundang generasi kedua itu. Apakah ini hari pertama kamu bertemu denganku? Chen Feng memutar matanya ke arah Wu Wenliang, tapi dia tahu jalannya dengan baik dan berjalan masuk. Halamannya luas dan datar. Ada banyak bangunan kayu bergaya kuno dengan hanya 1 lantai. Dan setiap bangunan ditandai dengan nomor. Chen Feng mengalihkan pandangannya sedikit, dan setelah hanya menatap beberapa kali, dia menemukan kamera yang tak terhitung jumlahnya. Selain para staf yang berjalan mondar-mandir di halaman, juga terdapat beberapa penjaga rahasia yang bersembunyi di sudut-sudut yang bisa dikatakan dijaga ketat. Berjalan ke gedung 0. 6, Chen Feng langsung masuk. Tiba-tiba terbuka dan ada lebih dari selusin meja. Semua orang di meja sibuk. Setelah melihat Wu Wenliang, orang-orang ini dengan hormat meneriakkan, "Ketua tim." Chen Feng berjalan langsung ke sudut paling dalam, di mana terdapat lift. Dia berbalik dan bertanya, "Kamu akan pergi ke lantai berapa?" Seluruh kompleks 0. 6 tidak terlihat besar, tetapi ternyata seluruh bagian bawah tanah sangat besar. Setiap bangunan digital mewakili kelompok mana. Misalnya gedung nomor 6 yang menjadi lokasi kantor tim nomor 6. Di dalam gedung, akan ada lift menuju bawah tanah. Total ada 5 lantai bawah tanah, dan setiap lantai memiliki fungsi berbeda. Istirahat, atau langsung ke tahap interogasi? Tanya Wu Wenliang. Melihat penampilan Chen Feng yang dewasa, dia menjadi sangat marah. Mari kita interogasi saja. Kita tidak lelah, jadi mengapa istirahat? Kata Chen Feng sambil tersenyum dan menekan tombol lift. Setelah 6 orang memasuki lift, salah satu anggota tim menekan kata sandi sebelum lift mulai berjalan. Setelah beberapa saat, lift berhenti di lantai 3. Ke-6 orang itu berjalan keluar dan segera memasuki area yang sangat suram. Dindingnya berwarna abu-abu, lampunya digantung sangat rendah, dan langit-langitnya juga sangat rendah, yang sangat menyedihkan. Kamar kedap udaranya hampir seperti rumah hantu. Ayo pergi ke kamar 1. Saya akan menginterogasi Anda secara pribadi. Wu Wenliang membawa Chen Feng ke kamar 1. Setelah membukanya, dia merasakan perasaan lembab. Hanya ada 2 meja di ruangan persegi. Ada ventilasi di bagian atas, tapi ada 4 kamera definisi tinggi. Setelah Chen Feng duduk, ada 2 belenggu yang dituangkan ke beton di tanah. Sesuai aturan, salah satu anggota tim melangkah maju dan bersiap memborgol kaki Chen Feng. Tapi sebelum dia bisa mengambil tindakan, dia dihentikan oleh Wu Wenliang. Lupakan saja, jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Jika dia benar-benar ingin melarikan diri, semua ini tidak bisa menjebaknya. Tinggalkan Xiao Wu sendiri, dan yang lain bisa pergi keluar dan awasi pengawasan. 3 orang anggota tim meninggalkan ruangan, dan pintu yang berat mengeluarkan suara penguncian mekanis. Seorang anggota kelompok muda bernama Wu Xiongbo duduk bersama Wu Wenliang.
Big Wu dan Xiao Wu mulai menginterogasi Chen Feng bersama-sama. Kami sudah mengenalnya, jadi kami tidak perlu bermain-main lagi. Wu Wenliang mengeluarkan sebatang rokok, menyerahkan satu kepada Chen Feng, dan membantu Chen Feng menyalakannya. Chen Feng menyesapnya, menghembuskan asapnya, dan memegang rokok di sudut mulutnya. Sistem ventilasi di bagian atas sangat kuat dan menyedot semua asap. Wu Wenliang sendiri menyalakan rokok, menghembuskan asapnya dan berkata, sebenarnya, tidak perlu banyak interogasi. Faktanya sangat jelas. Anda membunuh Luo Yao, 5 orang Hongmen, dan satu lagi yang saya tidak tahu siapa. Penembak jitu, bunuh lebih dari selusin pria bersenjata Hongmen. Anda tidak akan berdalih tentang hal-hal ini, karena Anda adalah orang pintar dan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Interogasi hari ini adalah untuk menempatkan satu hal yang jelas, yaitu, memerintahkan Zheng Li untuk pergi ke Hongmen, apa hubungannya denganmu? Dengan kata lain, memerintahkan Zheng Li untuk masuk ke Hongmen dan memimpin tentara untuk membunuh, apakah itu doronganmu? Bab 1035. Sekarang Chen Feng merasa sedikit menyesal. Jika saya tahu bahwa Ling Zhengli akan memilih untuk memecahkan pot, saya seharusnya membiarkan Ling Zhengli menangani semua pembunuhan. Itu juga menyelamatkannya dari rasa sakit karena di penjara. Tapi ngomong-ngomong, kali ini dia dan Ling Zhengli sepertinya punya strategi yang sama. Ini seperti bermain game, dan kesehatan pahlawan sudah habis. Daripada berlama-lama, lebih baik buru-buru masuk ke formasi musuh dan membunuh sebanyak-banyaknya. Lagi pula dia sudah mati. Singkatnya, sebelum Anda mati, Anda akan menghasilkan uang jika Anda mengambil satu orang lagi untuk menghidupi Anda. Satu-satunya perbedaan antara dia dan Ling Zhengli adalah Ling Zhengli hanya memiliki kehidupan ini. Setelah ventilasi, Anda harus membayar harga. Dan dia memiliki perisai kebangkitan di ranselnya, jadi dia berani bersikap tidak bermoral. Ling Zhengli tidak diperintahkan olehku, dan dia bukan bawahanku. Bagaimana dia bisa mendengarkanku? Sejujurnya, aku cukup terkejut dengan kedatangannya. Kamu seharusnya menginterogasinya, kan? Chen Feng menyipitkan mata. Dia tersenyum, menduga Ling Zhengli mungkin dikurung di lantai 4 negatif. Pasalnya, lantai 4 merupakan tempat masing-masing kelompok dikhususkan untuk menahan narapidana. Wu Wenliang tidak menyangkalnya, dan mengangguk, orang pertama yang kami tangkap adalah Ling Zhengli. Ketika saya pergi untuk menangkap Anda, seseorang telah menginterogasi Ling Zhengli. Proses interogasi berjalan lancar, karena Ling Zhengli sudah mengaku semuanya. Ling Zhengli mengatakan itu karena dia berhutang budi pada Tuan Yan, setelah mengetahui bahwa Anda dalam bahaya, dia ingin melindungi Anda, seorang pemuda yang dihargai oleh Tuan Yan, jadi dia memimpin tentaranya dan bergegas ke Hongmen menyelamatkanmu. Adapun membunuh Hong Liantian, pemimpin Sekte Hong, saya juga ingin membantu Anda menghilangkan rintangan. Singkatnya, buat Zhengli mengaku kejahatannya dan menuntut hukuman berat untuk dirinya sendiri. Mata Chen Madang sedikit menyipitkan matanya, Ling Zhengli benar-benar jujur. Dengan kata lain, pada dasarnya tidak ada yang perlu diselidiki mengenai perkara besar yang kini berada di tangan pengadilan nomor 6 ini, karena faktanya sudah cukup jelas. Satu-satunya hal yang ingin dia gali sekarang adalah hubungan antara dia dan Ling Zhengli. Selain itu, satu-satunya topik yang tersisa adalah bagaimana menghadapinya. Dia tersenyum dan berkata, ayo lakukan ini. Aku akan menyelamatkanmu dari semua masalah. Aku akan membunuh semua orang. Tapi satu hal yang harus kamu pahami adalah Luo Yao lah yang menggunakan kakakku Chen Yang untuk mengancamku. Di Hongmen meletakkan penggorengan untuk membunuhku. Aku hanya bangkit untuk melawan pada akhirnya. Sejujurnya, tidak ada masalah sama sekali dalam pertahanan diriku. Tentu saja, aku tidak berharap kamu membiarkannya aku pergi karena pembelaan diriku. Tetapi kamu harus memperjelas hubungan faktual ini. Wu Wenliang mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, Chen Feng, kamu juga tahu bahwa membunuh orang pasti salah terlepas dari apakah ada alasan yang sah atau tidak. Dan dalam kejadian ini, Anda membunuh Luo Yao. Identitas Luo Yao terlalu istimewa, jadi begitu Anda mengaku, masalahnya akan selesai. Insiden Tianshui 3 tahun lalu hampir sama, tetapi ada Tuan Yan pada waktu itu. Tuan Yan berjuang untukmu, jadi kamu punya kesempatan untuk hidup. Tidak ada Tuan Yan dalam masalah hari ini. Dan kekuatanmu di Yanjing adalah Tuan Su dan Pangeran Jin, tetapi Tuan Su karena jika sesuatu terjadi pada Ling Zhengli, dia terlibat dan tidak bisa membela Anda sama sekali. Satu-satunya yang dapat membantu Anda adalah Pangeran Jin.
Tetapi meskipun Pangeran Jin berkuasa dan memiliki akses langsung ke Tianting, dia belum berpartisipasi dalam urusan nasional. Kekuasaan, ini adalah aturan yang ditetapkan bersama oleh negara dan Istana Jin ketika Istana Jin pertama kali didirikan. Berikan penghormatan tertinggi kepada Istana Jin, tetapi Istana Jin tidak boleh ikut campur dalam urusan nasional. Jadi, kali ini, Anda benar-benar dalam bahaya. Zheng Rong dan Luo Yuanjin sudah pergi untuk mengajukan keluhan. Setelah hasil interogasi Anda dilihat dan diucapkan oleh otoritas yang lebih tinggi, bahkan para dewa pun tidak akan bisa untuk menyelamatkanmu. Jadi, jika kamu bisa berdalih. Kata Chen Feng benar-benar mengerti apa yang dimaksud Wu Wenliang. Dia mengangguk dan berkata, ya, meskipun masalah ini adalah fakta yang sudah pasti, jika saya terus mengoceh, saya dapat mengulur waktu lebih banyak. Saya akan mengaku sepenuhnya hari ini, tetapi saya akan langsung memasuki tahap berikutnya, persidangan dan eksekusi. Wu Wenliang baru saja memberinya pesan, memintanya untuk lebih terlibat dalam interogasi. Usahakan untuk memperpanjang waktu interogasi agar orang di luar bisa menyelamatkannya. Jika dia mengaku sekarang dan Zheng Rong serta Luo Yuanjin membuat keributan, mungkin hasil hukumannya akan diumumkan keesokan harinya. Di Kompleks 06, mengeksekusi seseorang secara diam-diam adalah hal yang sangat sederhana. Dan agar kejadiannya tidak meluas, bukan tidak mungkin dia akan dieksekusi secara diam-diam. Saya benar-benar tidak menyangka Wu Wenliang benar-benar memikirkannya. Karena kamu mengerti, mengapa kamu mengaku begitu cepat? Wu Wenliang sedikit bingung. Chen Feng berkata, bagi saya, besok pada saat ini adalah waktu terbaik bagi saya untuk keluar. Kecuali jika Anda membunuh saya sebelum itu, jika tidak, saya pasti bisa keluar dari sini besok. Kuncinya adalah besok. Jika Anda tidak bisa keluar besok, tidak ada gunanya memperpanjang waktu interogasi. Saat ini, pintu ruang interogasi terbuka dengan sekali klik. Saya tidak tahu dari mana rasa percaya diri Anda berasal. Seorang pria masuk dari luar. Dia sedikit botak, tetapi keseluruhan tubuhnya memiliki aura yang sangat mendominasi. Mata yang tajam dan temperamen yang agung. Ketika orang melihatnya, mereka merasa takut. Halo, Dekan. Saat melihat pengunjung itu, Wu Wenliang segera berdiri, dan Wu Wenliang berteriak dengan hormat. Alasan untuk bersikap begitu hormat adalah karena pengunjung tersebut tidak lain adalah Dekan halaman 06, Qinde. Eksistensi yang dibenci dan ditakuti oleh banyak keluarga besar di Yanjing. Keluar dan matikan semua kamera dan peralatan perekam. Saya ingin berbicara dengan Chen Feng sendirian. Qinde menegakkan wajahnya dan melambaikan tangannya dengan santai. Ya, Dekan. Wu Wenliang dengan cepat mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan ruang interogasi bersama Wu Xiongbo. Ketika pergi, Wu Xiongbo tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Chen Feng yang duduk di sana sambil merokok lagi. Tahukah Anda, dia sudah bekerja di Kompleks 06 selama 5 tahun dan belum pernah melihat langsung Dekan menginterogasi narapidana. Ini membuatnya semakin penasaran dengan Chen Feng. Dengan sekali klik, pintunya tertutup. Tak lama kemudian, lampu keempat kamera di atap padam. Tuan Qin, sudah lama tidak bertemu. Chen Feng menyapa. Sejujurnya, bahkan dia sendiri merasa takut saat melihat Qinde. Orang ini tidak mementingkan diri sendiri dan tidak menunjukkan belas kasihan dalam apapun yang dilakukannya. Ia dikenal sebagai roti besi. Tapi Qinde pantas mendapatkan rasa hormatnya, dan kedatangan Qinde benar-benar di luar dugaannya. Apakah kamu pikir aku ingin bertemu denganmu? Qinde duduk perlahan dan mendengus dingin, sudah bertahun-tahun dan kamu masih seperti ini. Kamu tidak tahu bagaimana mengendalikan amarahmu. Ketika kamu kembali, kamu menemukan masalah. Hentikan. Tanda seru petik 2. Chen Feng dengan cepat mengulurkan tangan dan menyela Qinde, Tuan Qin, Anda harus tahu apa yang terjadi. Luo Yao lah yang bertindak terlalu jauh. Jika saya tidak kejam, saya mungkin sudah digoreng. Berhenti bicara omong kosong. Qinde terlalu malas untuk mendengarkan penjelasan Chen Feng, tetapi berkata, alasan mengapa saya datang ke sini secara langsung hari ini adalah karena Anda melakukannya dengan baik di Double A level terakhir misi dan membantu negara melakukan hal-hal praktis. Dan, Anda telah menyelesaikan misi Anda sebagai warga sipil, dan negara harus memberi penghargaan kepada Anda. Pada awalnya, saya juga berjanji untuk membantu Anda mendapatkan pijakan di Yanjing, tapi apa yang kamu lakukan kali ini benar-benar terlalu besar. Kamu tahu sifatku. Kami pasti akan menangani perbuatan jahat apapun tanpa memihak. Jadi,
Jika kamu punya keinginan terakhir, beritahu aku. Jika aku bisa melakukannya, aku akan membantumu melakukannya. Itu akan dianggap sebagai imbalan atas penyelesaian tugas level A ganda terakhir kali. Mari kita ambil hadiah untuk misinya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.